Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Peti Patimah Maulian, SEMS, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Manajerial, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Widyatri Cahyani dari kelas MJ4E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan tema Seandainya Saya Menjadi CEO. Dalam presentasi ini, saya akan berperan sebagai CEO Porekopi, salah satu perusahaan kopi modern di Indonesia. Sebagai seorang CEO, saya akan menjelaskan kondisi perusahaan, permasalahan yang dihadapi, analisis penggunaan konsep ekonomi manajerial, serta keputusan yang akan saya ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, sebelum membahas permasalahan yang dihadapi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu perusahaan yang saya pimpin, yaitu Porekopi. Porekopi merupakan perusahaan kopi modern asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2018. Porekopi menawarkan berbagai minuman kopi maupun non-kopi dengan kualitas premium dan harga yang kompetitif. Selain itu, Porekopi juga memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi sehingga pelanggan dapat memesan minuman dengan mudah, melakukan pembayaran secara praktis, serta menikmati berbagai promo menarik. Seiring perkembangan bisnis, Porekopi telah membuka banyak gerai di berbagai kota di Indonesia dan menjadi salah satu merek kopi yang cukup dikenal oleh masyarakat. Setelah mengetahui profil singkat Porekopi, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan. Saat ini Porekopi menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, persaingan bisnis kopi shop di Indonesia semakin ketat. Banyak merek baru bermunculan dengan harga yang kompetitif dan menawarkan berbagai promo menarik. Yang kedua, biaya operasional perusahaan terus meningkat, mulai dari harga bahan kopi, biaya sewa tempat, distribusi, hingga biaya tenaga kerja. Yang ketiga, perilaku konsumen semakin cepat berubah. Pelanggan tidak hanya mencari kopi yang enak, tapi juga menginginkan inovasi produk, pelayanan yang cepat, serta pengalaman yang menarik ketika membeli. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka penjualan perusahaan dapat menurun dan daya saing Porekopi akan semakin melemah. Untuk memahami penyebab permasalahan tersebut, saya akan menganalisisnya menggunakan beberapa konsep ekonomi manajerial. Yang pertama, pengambilan keputusan. Konsep pertama yang saya gunakan adalah pengambilan keputusan. Sebagai CEO, saya harus mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan perkiraan. Saya akan mempelajari laporan penjualan, mengevaluasi kondisi pasar, serta mendengarkan masukan dari pelanggan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas konsep kedua, yaitu analisis permintaan. Permintaan terhadap produk Porekopi dipengaruhi oleh harga, kualitas produk, promosi, lokasi gerai, serta daya beli masyarakat. Ketika pesaing menawarkan promo yang lebih menarik, sebagian pelanggan akan beralih ke merek lain. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi permintaan agar dapat menyusun strategi yang tepat. Selain analisis permintaan, konsep berikutnya yang tidak kalah penting adalah peramalan permintaan. Saya akan menggunakan data penjualan beberapa bulan sebelumnya untuk memprediksi permintaan pada periode berikutnya. Dengan cara ini, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi dan bahan baku secara lebih akurat sehingga memengaruhi resiko kelebihan maupun kekurangan stok. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya. Sebagai CEO, saya harus memastikan seluruh biaya operasional digunakan secara efisien. Saya akan mengevaluasi biaya bahan baku, distribusi, promosi, serta biaya operasional lainnya. Penghematan dilakukan tanpa mengurangi kualitas produk maupun pelayanan sehingga keuntungan perusahaan tetap terjaga. Konsep selanjutnya adalah strategi penetapan harga. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Saya akan menetapkan harga yang kompetitif sesuai kualitas produk. Selain itu, perusahaan juga akan memberikan promo pada waktu tertentu, paket bundling, dan program loyalitas agar pelanggan tetap memilih Porekopi.
Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan pesaing usaha. Persaingan di industri kopi saat ini sangat tinggi. Oleh karena itu, Pore Kopi harus terus melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pemasaran digital, serta menjaga kualitas minuman agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai risiko bisnis yang perlu diantisipasi. Resiko yang dihadapi perusahaan antara lain kenaikan harga bahan baku, perubahan tren konsumen, munculnya pesaing baru, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Untuk mengurangi resiko tersebut, perusahaan harus memiliki strategi yang matang dan selalu melakukan evaluasi terhadap kondisi pasar. Konsep terakhir yang akan saya jelaskan adalah investasi. Saya akan berinvestasi pada pengembangan aplikasi digital, pelatihan karyawan, serta penelitian dan pengembangan produk baru. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya sebagai CEO akan mengambil beberapa keputusan strategi untuk mengatasi permasalahan perusahaan. Keputusan pertama adalah meluncurkan variasi menu baru yang sesuai dengan tren dan selera konsumen. Yang kedua, memperkuat promosi digital melalui media sosial dan aplikasi Pore Kopi. Ketiga, memberikan program loyalitas berupa poin hadiah, voucher, dan promo khusus bagi pelanggan setia. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh gerai agar pelanggan memperoleh pengalaman yang lebih baik. Yang kelima, melakukan efisiensi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas produk. Keenam, memanfaatkan data pelanggan sebagai dasar dalam menentukan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Saya memilih strategi tersebut karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, menarik konsumen baru, mempertahankan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta memperkuat posisi Pore Kopi di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Setelah menjelaskan keputusan yang saya ambil, izinkan saya menyampaikan pelajaran yang dapat diperoleh dari kasus ini. Dari studi kasus ini, saya belajar bahwa menjadi seorang CEO bukan hanya bertugas memimpin perusahaan, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis yang tepat. Ekonomi manajerial membantu seorang manajer dan CEO dalam memahami kondisi pasar. Keputusan yang tepat, perusahaan akan lebih mudah berkembang, meningkatkan keuntungan, dan mampu bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.